Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Walia Hertanto, kelas 1B dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep akidah dalam Islam. A. Pengertian akidah. Secara bahasa, akidah artinya ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan, sedang pengertian akidah dalam agama maksudnya adalah berkaitan dengan keyakinan, bukan perbuatan. Seperti akidah dengan adanya Allah dan diutusnya para rasul. Bentuk jamak dari akidah adalah akaid. Akidah Islam itu sendiri bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dari akal atau pikiran manusia. Akal pikiran itu hanya digunakan untuk memahaminya, untuk memahami apa yang terkandung pada kedua sumber akidah tersebut, yang mana wajib untuk diyakini dan diamalkan. Sedangkan akidah menurut istilah adalah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tentram karenanya, sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh, yang tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. B. Ruang lingkup pembahasan akidah. 1. Ilahiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, seperti wujud Allah, sifat Allah, nama dan sifat Allah, dan sebagainya. 2. Nubuat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah dan dibawa para rasul, mujizat rasul, dan lain sebagainya. 3. Ruhaniyat, yaitu tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam gaib seperti jin, iblis, setan, roh, malaikat, dan lain sebagainya. 4. Samiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sami', yakni dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, dan azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga dan neraka. C. Sumber akidah. Sumber akidah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya, apa saja yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya wajib diimani dan diyakini atau diamalkan. Akal pikiran tidaklah jadi sumber akidah, tetapi hanya berfungsi memahami nas-nas yang terdapat dalam kedua sumber tersebut, dan akal tidak mampu juga menjangkau suatu yang tidak terikat dengan ruang dan waktu, tetapi akal hanya perlu membuktikan jujur atau bisakah kejujuran si pembawa berita tersebut dibuktikan secara ilmiah, atau akal dan pikiran itu aja. Sedangkan akal pikiran bukanlah merupakan sumber akidah. Firman Allah, dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran sebagai penjelas atas segala sesuatu, petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Surat An-Nahl ayat 89. D. Fungsi akidah. 1. Sebagai pondasi untuk mendirikan bangunan Islam. 2. Merupakan awal dari akhlak yang mulia. Jika seseorang memiliki akidah yang kuat, pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia, dan bermuamalat dengan baik. 3. Semua ibadah yang kita laksanakan, jika tanpa ada landasan akidah, maka ibadah kita tersebut tidak akan diterima. E. Prinsip akidah Islam. 1. Iman kepada Allah. Beriman kepada Allah adalah meyakini dengan penuh kesadaran bahwa Allah lah zat yang paling berhak disembah, karena Dia menciptakan, membina, mendidik, dan menyediakan segala kebutuhan manusia.
2. Iman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat adalah meyakini dengan penuh kesadaran bahwa Allah menciptakan makhluk dari cahaya. Sifat-sifat malaikat diantaranya: A. Selalu patuh dan taat. B. Sebagai penyampai wahyu. C. Diciptakan dari cahaya. Yang terakhir, D. Mempunyai kemampuan yang luar biasa. 3. Iman kepada kitab suci Al-Quran. Kitab-kitab yang berasal dari firman Allah seluruhnya ada 4. A. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. B. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. C. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir, D. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4. Iman kepada Nabi dan Rasul. Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk membawa kabar gembira kepada umat manusia, memberi teladan akhlak mulia, dan berpegang teguh terhadap ajaran Allah. 5. Iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa manusia akan mengalami kesudahan dan meminta pertanggungjawaban di kemudian hari. 6. Iman kepada qada dan qadar. Menurut bahasa qada memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, ketetapan, pemerintah, kehendak, pemberitahuan, penciptaan. Menurut istilah adalah ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan irodahnya tentang segala sesuatu yang berkenan dengan makhluk. Sedangkan qada adalah kejadian suatu ciptaan yang sesuai dengan penepatan. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan tentang segala sesuatu bagi makhluknya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.